Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka perayaan Ekaristi kita dalam hari Minggu Advent yang kedua dengan puji syukur 442. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu Advent yang kedua di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan akan kegersangan kehidupan. Dan dengan demikian tidak mudah untuk mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan dalam situasi seperti itu. Tetapi justru di dalam kegersangan dan kekeringan dan ketidakberdayaan, Yohanes Pembaptis dan melalui Nabi Yesaya kita diingatkan dan justru menyerukan harapan bahwa kita harus bangkit dan mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, bersedia untuk menyediakan sungguh jalan yang layak bagi kedatangan Sang Immanuel, Sang Juru Selamat kita. Bagaimana harapan yang kuat ini sungguh menjadi semangat hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari di hadapannya kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Seraya tentu mensyukuri rahmat dan berkat Allah bagi diri kita, seluruh perjalanan hidup kita sampai pada saat ini. Terlebih bersyukur atas rahmat ulang tahun anak terkasih Gracelia Pratiwi yang merayakan hari ulang tahun ke-14, dan juga bersyukur bersama dengan Pastor Frans Arding yang diperkenankan merayakan hari ulang tahun imamat yang ke-48 hari ini, serta memohon rahmat kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan dengan demikian mereka memperoleh kekuatan penyembuhan kembali, serta tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah berpulang
Yanti Tenggunawan yang telah meninggal 14 tahun yang lalu. Kemudian Gabriel Witaktukan yang telah berpulang menghadap Bapa pada tanggal 7 Desember 2023. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya berseru, "Di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya." Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan roh-Mu. Semoga roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu. Melalui kesiapsediaan kami untuk selalu bertobat memperbaharui diri, semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami sungguh layak untuk menyambut Putra-Mu yang terkasih sebagai penyelamat kami. Syukur atas seluruh pengalaman kehidupan sampai pada saat ini. Seringkali kami mengalami kegersangan kehidupan, Kau antar untuk memasuki padang gurun. Keputusasaan seringkali menghampiri kami, tetapi kami berusaha untuk selalu mau bangkit dari situasi itu, dan sekarang kami Kau siapkan masa yang paling indah untuk menyadarinya di masa Advent. Semoga melalui pertobatan yang Kau inginkan, kami sungguh semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Maka semoga seluruh pengalaman itu menjadi ungkapan syukur kami pada hari ini, terlebih bersama dengan mereka yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, Gracelia Pratiwi yang merayakan hari ulang tahun ke-14, dan juga Rahmat panggilan kehidupan
bagi imammu Pastor Frans Arding yang kau perkenankan merayakan hari ulang tahun imamat ke-48. Semoga dengan bertambahnya usia dan jalannya panggilan hidup yang dialami oleh saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka menikmati keadaan kebahagiaan, sehat walafiat, dan senantiasa sukses dalam setiap usaha, rencana, cita-cita dan harapan. Serta membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka mendapatkan pemulihan melalui orang-orang yang kau utus menjadi perpanjangan tangan penyembuhanmu. Dan secara khusus juga berdoa mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi mereka yang telah berpulang, utamanya Ibu Yanti Tenggunawan yang telah engkau panggil 14 tahun yang lalu, dan Gabriel Witak Tukan yang kau panggil 7 Desember 2023. Semoga saudari-saudari kami ini dengan belas kasih-Mu, dia menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian berharap bahwa mereka akan menjadi pendoa bagi seluruh keluarga dan kami yang masih bersiarah di muka bumi ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan lekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya akan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan.
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takut, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Keatiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberi kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur
Secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Menurut bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan siapkanlah jalan bagi Tuhan. Ketika kita hendak menyambut seorang tamu yang terhormat, kita biasanya akan sibuk membuat berbagai persiapan untuk menyambutnya dengan baik. Kita mau menjadi tuan rumah yang baik. Sama halnya bila kita hendak mengadakan suatu perhelatan besar, kegiatan, maka persiapan tidaklah pernah bisa diabaikan. Mungkin ada panitia yang akan mengatur segala persiapan, mengawal atau mengatur jalannya kegiatan dan memastikan bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Tentu itu pengharapan dan tentu kebaikan itu akan mengantar kita untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sedang berada pada masa Advent dan sebagai masa penantian kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2023 ini. Kedatangan dan pernyataan kuasa Tuhan dipastikan dalam nubuat Nabi Yesaya dan warta Yohanes Pembaptis. Lewat Yesaya, Tuhan menegaskan datangnya pembebasan bagi umatnya. Perhambaan mereka akan berakhir dan mereka akan mendapat pengampunan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang datangnya pembebasan itu. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kesaksian Yohanes adalah kesaksian tentang Yesus Mesias, Sang Penyelamat umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, persiapan pribadi maupun bersama untuk menyambut Dia yang telah besar dari Yohanes itu tidaklah boleh kita abaikan tentunya. Tetapi wajib kita buat agar dapat menyambutnya secara pantas. Dan hal ini ditegaskan oleh Nabi Yesaya. Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Perintah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kemudian diulangi oleh Yohanes Pembaptis persis menjelang tampilnya Yesus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia untuk melaksanakan karya keselamatan Tuhan, dan dengan demikian seluruh dirinya sungguh menjadi warta keselamatan bagi seluruh dunia. Perintah untuk meluruskan dan meratakan lembah dan bukit sebagai persiapan menyambut Tuhan ini tentu tidak bisa dimengerti secara harafiah saja. Sebab Nabi Yesaya maupun Yohanes Pembaptis sebenarnya menggunakan bahasa simbolis yang merujuk pada hati dan cara hidup kita sebagai umat Allah. Artinya kita sebagai umat Allah mesti menyiapkan hati yang layak bagi kedatangan Tuhan dengan mengubah cara hidup kita, cara berpikir kita. Yohanes secara jelas menegaskan hal ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Maka dibutuhkan kesadaran penuh, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam seluruh proses perjalanan hidup kita sampai pada saat ini, untuk sampai pada pertobatan yang nanti akan kita semakin hidupi.
Tobat adalah cara yang paling tepat untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tobat yang sejati dimulai dari perubahan hati sesuai dengan warta Nabi Yoel. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Maksudnya ialah, janganlah kita bertobat hanya dalam kepura-puraan, supaya dilihat, dikagumi, dan dipuji oleh orang lain. Dalam Injil, banyak kali Yesus mengecam kepura-puraan dan kemunafikan. Ia mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa supaya dilihat oleh orang. Ia bahkan mengumpamakan mereka sebagai cawan yang bersih bagian luarnya, tetapi kotor bagian dalamnya, atau seperti kuburan yang luarnya bersih dilamur putih, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran keborokan. Hati yang bertobat, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, adalah hati yang menyesal atas dosa dan kesalahan terhadap Tuhan dan terhadap sesama, dan dengan demikian ada kemauan dan keinginan untuk memperbaikinya. Hati yang bertobat adalah hati yang sungguh percaya pada belas kasih Tuhan dan sungguh dengan penuh penyerahan diri untuk menyembah, dan bukan hanya dengan kata-kata tetapi terlebih disertai dalam hidup lewat perbuatan baik, hidup saleh, dan sungguh-sungguh selalu menaruh pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Maka benarlah kata-kata pemazmur, sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka kalau merasa diri bahwa dia tidak pantas dan layak, dia akan semakin tersungkur di hadapannya dan datang untuk mempersembahkan dan percayakan seluruh dirinya. Itulah yang kita tandai dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dengan berbagai tanda dan simbol di dalam seluruh kehidupan, karena hidup keimanan kita senantiasa dinyatakan dan dihadirkan di sana. Seperti pada masa Advent ini, kita lebih banyak menggunakan hal ungu. Itu adalah tanda bahwa kita mau dan ingin untuk semakin memperbaharui diri. Dan dengan demikian liturgi kita akan mengarahkan kita kepada hal yang lebih menghadirkan lagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Kristus ke dunia memulai masa baru bagi umat Allah. Yohanes Pembaptis menegaskannya seperti ini: Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini sebenarnya adalah pemenuhan dari nubuat para nabi, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas semua umat-Nya, kepada kita semua tentunya. Dan lewat Kristus, kita semua dituntun untuk hidup baru dalam Roh Kudus. Hidup sejati dalam tuntunan Roh Kudus akan nampak dalam buah-buah iman yang kita nyatakan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga lewat itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, seluruh pengalaman pahit di dalam pengembaraan kita di dunia ini yang kita sebut dengan dosa sungguh semakin terkikis, karena kita sudah lebih mementingkan dan mengarahkan hidup kita melakukan dan melaksanakan hal-hal yang jauh lebih baik dan menyatakan buah-buah iman dalam seluruh kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dimakamkan, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang. Kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu sabar dan setia pada janjinya. Semoga kita bekerja bersama dengan penuh harapan dan keberanian, supaya Yesus putranya datang dan semakin hidup dalam hati semua orang. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak puas diri, sombong, atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami, serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Bagi semua gereja yang menyatakan diri Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja menghilangkan prasangka-prasangka yang masih menggunung dan dengan tidak jemu-jemu mencari kesatuan dalam Kristus yang dapat mempersatukan kami semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Bagi dunia kita yang masih dilanda kekerasan, penghisapan, dan penyangkalan hak-hak serta kemerdekaan manusia, baik yang dilakukan bangsa yang satu terhadap bangsa lain, maupun orang yang satu terhadap orang lain. Ya Bapa, semoga semua orang ikut membuat jalan-jalan yang menghubungkan kami satu sama lain berupa persahabatan, penghormatan, dan kemerdekaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Bagi orang-orang lapar dan semua yang menderita, ya Bapa, semoga padang gurun dunia ini menghasilkan makanan yang cukup untuk semua orang, dan semoga kami menciptakan lembah perdamaian dan harapan bagi sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami mempercepat datangnya surga baru dan bumi baru dengan meluruskan jalan hidup kami yang masih berliku-liku oleh karena egoisme dan kesombongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan tabisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih
sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kenikmatan perayaan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Senadapanlah kita menyampaikan doa permohonan pribadi kita. Demikian juga pada kesempatan ini, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat pendampingan penyertaan-Mu bagi kami semua. Terlebih bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Raselia Pratiwi yang merayakan hari ulang tahun kelahiran yang ke-14 tahun. Dan Pastor Frans Ardi yang merayakan ulang tahun imamatnya yang 48. Semoga dengan bertambahnya usia, kehidupan dan rahmat panggilan membuat orang tua saudara-saudara kami ini semakin menikmati rahmat kuasa kasih-Mu, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian bersama dengan seluruh keluarga. Semoga harapan-harapan yang mereka perjuangkan akan senantiasa semakin berkenan kepada-Mu untuk semakin menapaki perjalanan hidup menuju kepada kesempurnaan pembaruan diri terus-menerus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan Putra-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui usaha yang dinyatakan kepadanya, mereka yang sakit memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan. Dan dengan demikian kami boleh bersama pada tahun ini perkenankan untuk merayakan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus yang akan kami rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan Putra-Mu. Dan kami percayakan ke dalam tangan belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Yanti Tenggunawan yang telah Engkau panggil 14 tahun yang lalu, dan Gabriel Witaktukan yang Kau panggil 7 Desember 2023. Semua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, sambut dalam kerajaan-Mu yang abadi, menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus di surga. Dan dengan demikian berharap bahwa mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga, andai taulan dan siapa saja yang senantiasa bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan Putra-Mu. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, sehingga kami melihat apa artinya hidup dengan saling mengasihi dan mengabdi kepada-Mu. Allah, untuk senantiasa hidup bersama menikmati karya kerajaan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 377.
tunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Iman rohani, terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa yang rendah hati dan tulus ikhlas kami, dosa-dosa kami, berterima kasih untuk persembahan ini, Tuhan bersihkan kesalahan itu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewartaan belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga
penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatangi hadirat-Mu pada pagi hari ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Aku komuni puji syukur 438. Hai langit, turunkan embun, hujankanlah yang adil. Janganlah murka ya Tuhan, jangan lagi kau ingat dosa kami. Lihatlah kota kudus menjadi lengang, Sion menjadi sunyi, Yerusalem ditinggalkan orang. Bait-Mu yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji Dikau. Hai langit, turunkan embun, hujankanlah yang adil. Berdosalah kami dan diliputi kecemaran, gugurlah kami. Bagai daun kering kami tak berharga, kejahatan kami bagai angin menghapus hamba-Mu. Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami dan mencampakkan kami di bawah belenggu dosa kami. Hai langit, turunkan embun, hujankanlah yang adil. Pandanglah Tuhan derita umat-Mu, datangkanlah utusan-Mu. Utuslah anak domba Raja dunia, dari batas gurun sampai gunung Sion, supaya meretas rantai rakyat yang tertawan. Hai langit, turunkan embun, hujankanlah yang adil. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus Putra-Mu yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Peliharalah roh, jiwa, dan raga kami, sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putra-Mu yang penuh kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Mari kita duduk mendengarkan pengumuman. Sementara itu kolekte pembangunan atau pemeliharaan gereja masih akan dijalankan 2 kolekte pada kesempatan ini. Satu untuk tabisan uskup koadjutor, dan mulai hari Minggu ini sampai pada akhir bulan Januari nanti. Jadi kita akan menjalankan 2 kolekte di terakhir dengan wujud yang berbeda, pemeliharaan dan juga untuk tabisan uskup. Terima kasih atas perhatian kita. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 9 dan 10 Desember 2023.
Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Desember 2023 sebesar Rp16.372.000. Kolekte Jumat pertama Rp1.560.000. Amplop Advent Rp6.900.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp10.738.000. Kolekte pembangunan Jumat pertama Rp980.000. Sumbangan-sumbangan dari Rukun Santa Maria Rp550.000, dari Yohan Agustina Rp200.000, dan dari KKMK Unhas Rp250.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Herson Sutantio dan Clara Tetrawan, pengumuman ketiga. Lukas Lagu dan Hezli Irianti, pengumuman ketiga. Meli Tansil dan Dean Chen, pengumuman kedua. Fernando Alexander Cahyadi dan Presilia Jennifer Kwan, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Diharapkan kehadiran lansia untuk menghadiri undangan Kidstar pada hari Kamis 14 Desember 2023 di Sekolah Kidstar. Lansia akan berkumpul di Gereja Andalas jam 7 pagi dan akan berangkat bersama. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas dilaksanakan pada Senin 11 Desember 2023 jam 5 sore di Aula Paroki lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Desember 2023. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya disilahkan ke kantor sekretariat paling lambat tanggal 15 Desember 2023. Ibadah tobat dan penerimaan sakramen tobat diadakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 jam setengah 5 sore. Sehubungan dengan rangkaian upacara pentahbisan Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 atau Vesper Agung dan tanggal 1 Februari 2024 untuk perayaan pentahbisan, maka kita akan menjalankan kolekte kedua bagi kegiatan tersebut serta untuk kolekte pembangunan dan pemeliharaan gedung gereja. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tentu dengan segala pertimbangan yang kita pikirkan bersama, sebenarnya sehubungan dengan kolekte tambahan lagi ini kita bermaksud untuk langsung menggantikannya di kolekte pembangunan dan pemeliharaan gereja. Hanya saja bahwa ada yang mengusulkan dan memang saya kira baik bahwa itu sudah diintensikan untuk katakanlah pelunasan utang-utang kita, sehingga itu tetap diintensikan. Sementara intensi dari keuskupan untuk tabisan uskup juga tetap diintensikan, sehingga mungkin juga dalam pertimbangan itu sebagaimana dituntut oleh hukum gereja, intensinya menjadi sesuatu yang jelas. Maka mohon nanti kita perhatikan intensi itu, karena bagaimanapun juga itu tersangkut dengan hati kita. Maka dari pihak Dewan Pastoral Paroki kami minta maaf atas mungkin tidak kenyamanan ini, kenapa ditambah lagi sementara masih ada aksi Advent dan seterusnya. Situasi menuntut kita untuk boleh mengupayakan hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi bukan jumlahnya tetapi niat kita untuk mengambil bagian dalam seluruh yang telah kita rencanakan, dan dengan demikian di sanalah sebenarnya jiwanya. Partisipasi kita yang paling utama itu melalui doa paling utama, dan kalau kita memiliki sesuatu tentu juga itu akan jauh lebih baik lagi. Maka sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Mungkin juga sudah ada yang menyumbang secara langsung melalui panitia yang telah dibuat oleh keuskupan, tetapi yang dikoordinir oleh paroki adalah kolekte yang sehubungan dengan tabisan ini, di mana partisipasi umat itu
apa adanya, dan dengan demikian itulah yang menjadi kerelaan kita tentunya. Ada yang sudah menyumbang secara pribadi dan itu sudah menyampaikan kepada saya walaupun tidak langsung melalui paroki, tetapi ada juga yang sudah menyampaikan kepada saya. Maka saya ingin kembali garis bawahi bagaimanapun juga karena merasa bahwa dia adalah umat paroki Andalas, maka tentu bertanya kepada saya. Dan untuk itulah saya tegaskan kepada mereka yang terpilih langsung dari panitia pentabisan ini, supaya paling tidak menyampaikan hal itu sehingga saya bisa menyampaikan kepada umat apa yang ditanyakan oleh umat. Jangan menjadi sesuatu yang liar. Justru karena merasa umat paroki Andalas, maka mereka juga bertanya kepada saya sebagai pastor paroki. Dan saya percaya kenapa mereka bertanya, karena dia masih ada kepercayaan kepada kita di Andalas. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Hubungan dengan ini jangan sampai ada yang mengatakan kenapa pastor paroki juga urus, padahal ini sudah diurus oleh keuskupan. Betul, tetapi umat yang bertanya, maka saya meminta untuk tetap dilaporkan kepada saya. Saya kira itu sedikit sehubungan dengan adanya beberapa komen-komen yang tentu juga menjadi perhatian saya sebagai pastor paroki. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih atas seluruh partisipasi kita, seluruh petugas pada kesempatan ini. Kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih tentunya. Termasuk kelompok dekorasi yang semakin menjiwai bagaimana liturgi kita. Warna bunga-bunga menjadi ungu, juga kelompok sound system utamanya langsung terlibat juga pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai terimalah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, Hosiana putra Daud, namamu terpujilah, dirikanlah tatamu maha tinggi mulia. Hosiana putra Daud,